Kelucuan Elix di kampung. Mes, kamu mau mandi duluan tidak? Ganti bagaimana ini? Ucap Elix. Kenapa Mentari? Tanya kakek Harun. Mas Elix mau mandi kek, tapi lupa bawa baju ganti katanya. Ucap Mentari. Oh sudah gampang, mandi saja dulu, kakek ada baju salinan. Kata kakek Harun. Sudah sana mas kamu mandi, habis itu baru aku mandi. Suruh Mentari. Siap sayang. Lalu Elix mandi dan Mentari menghampiri kakek di kamarnya untuk mencarikan baju ganti untuk Elix. Kakek, ada tidak bajunya? Tanya Mentari. Adanya kain sarung sama baju ini. Kakek memberikan kain sarung pada Mentari. Kakek, mana mau Elix pakai kain sarung nanti dikira habis sunat. Hihi. Mentari tertawa geli. Loh kok malu, kakek dulu masih muda sering pakai kain sarung. Kata kakek. Ya kan kakek itu zaman dulu sekarang kan sudah modern. Ucap Mentari protes. Di kamar mandi Elix bingung. Bagaimana cara mandinya airnya bagaimana? Karena sumurnya ternyata ditimbah. Lalu dia keluar lagi dengan memakai handuk saja dan bertelanjang dada. Saya Anggi, sayang G. Panggil Elix. Tuh Elix manggilin kamu. Sana takutnya dia jijik sama kamar mandi kita nak. Ucap kakek. Lalu Mentari keluar kamar kakeknya. Nah Elix manggilin kamu. Ucap nenek. Iya nenek. Lalu Mentari menghampiri Elix di dapur berdiri hanya memakai handuk saja dengan dada yang terlihat kekar dan berotot. Mes. Mentari teriak saat melihat Elix telanjang dada dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Mes, aurat. Tidak sayang, kan aku pakai handuk. Ucap Elix. Lalu Mentari membuka wajahnya yang ditutupi tangan. Sayang mas gak bisa mandi sendiri. Ucap Elix sedikit berbisik-bisik. Maksudnya mas apa? Gak bisa sendiri? Mau dimandiin gitu? Ucap Mentari mengerucutkan bibirnya. Bukan gitu sayang, lihat itu cara ambil airnya bagaimana. Kata Elix bisik-bisik. Hahaha, mas, ada-ada saja. Ucap Mentari tertawa terbahak-bahak. Lalu Elix menutup mulutnya Mentari. Takut didengar kakek dan neneknya dia malu. Ada apa Mentari? Elix. Astagfirullahalazim. Ucap nenek yang melihat Mentari sedang ditutup mulutnya oleh Elix. Elix refleks melepaskannya. Nenek, hehe. Elix malu sambil garuk-garuk kepala. Mentari menutup mulutnya, menahan tawa. Ada apa kalian? Kok Mentari tertawa geli sekali? Kedengarannya. Tanya kakek. Gak apa-apa kek, cuma itu. Itu apa Elix? Tanya lagi kakek. Mas Elix gak tahu ke cara ngambil airnya bagaimana. Hihi. Ucap Mentari sambil tertawa menutup mulutnya. Sayang jangan ditertawakan terus. Protes Elix. Abisnya kamu lucu banget mas. Aku gak tahan pingin tawa. Kata Mentari. Sudah sana, biar kakek yang nimba airnya. Ucap kakek. Maaf ya kek aku bingung. Gak tahu caranya. Apa kalau kayak gitu gak pakai listrik ya kek? Tanya Elix. Tidak Elix ini hemat listrik. Mana ada sumur timba pakai listrik ada-ada saja anak muda zaman sekarang. Ucap kakek sambil geleng-geleng kepala. Maaf kek, aku baru lihat yang seperti ini. Kata Elix sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya iya di kota sudah musnah kayak gini. Cuma orang kampung yang masih susah kayak kakek yang punya. Jelas kakek. Nih kayak gini caranya. Kakek memberikan contoh untuk Elix yang belum paham. Oh gitu kek. Ya sudah kek aku bisa sendiri kok. Kata Elix langsung mengambil alih timba di tangan kakek Harun. Lalu Elix mandi dengan waktu 1 jam baru selesai. Karena dia yang memenuhi semua isi bak mandi. Agar saat Mentari mau mandi tidak perlu capek-capek menimba air. Sayang aku sudah selesai mandi. Mana bajuku? Ucap Elix. Mas kamu gak apa-apa kan pakai kain sarung soalnya gak ada lagi. Celana dan baju kakek tak akan muat di badanmu itu mas. Jelas Elix. Sini ini buat tidur saja. Nanti, sekarang aku pakai baju ini saja lagi. Nanti kita beli baju dulu ya. Dekat sini ada kan toko baju? Tanya Elix. Ada sih mas, mau beli saja. Tanya Mentari. Iya nanti beli saja sekalian aku mau tahu malam di desa kamu. Ucap Elix. Ya sudah kalau gitu, aku mandi dulu ya. Kata Mentari. Oke sayang. Gak perlu nimba ya, aku sudah isi semua tadi bak mandinya.
Ucap Elix. Mentari menoleh dan tersenyum. Terima kasih sayang. Ucap Mentari. Elix itu sangat suka saat dipanggil sayang oleh Mentari. I love you. Kata Elix. Love you too. Jawab Mentari lalu Mentari pergi mandi. Dan Elix keluar menghampiri kakeknya yang sedang melanjutkan membenarkan sepedanya. Kakek, sepeda siapa ini? Tanya Elix. Ini sepeda kakek. Dulu, sayang saja cuma disimpan. Abisnya harus ganti ban dulu bannya pecah. Jelas Elix. Apa kakek nggak bisa naik motor atau mobil gitu? Tanya Elix. Motor sih bisa, tapi mobil, uang dari mana juga buat belinya nak. Mobil pernah sih narik angkot milik orang, kalau motor dulu pernah punya. Terus waktu Mentari usia 15 tahun kakek jual buat masuk sekolah SMA dia. Dari kejauhan tim-tim ternyata Bu Iduri istri dari ayahnya Mentari Dirganugraha. Masih menyuruh orang untuk memata-matai kediaman Mentari karena Bu Iduri tahu kelemahan Mentari itu ada pada kakek dan neneknya. Bu Iduri mempunyai ambisi untuk melenyapkan hidup Mentari. Karena baginya Mentari akan menjadi penghalang bagi kebahagiaan dia dan putrinya. Padahal saat ini penyakit kanker yang dia derita sudah termasuk parah. Hanya saja saat ini dia meminum obat penghilang rasa sakit yang sangat mahal harganya hanya untuk sekali minum saja. Nyonya, Mentari dan kekasihnya Elix sedang berada di rumah kakeknya itu. Saya harus apa Nyonya? Tanya orang bayaran Bu Iduri pada Bu Iduri lewat pesan WhatsApp. Ikuti saja Mentari kemanapun dia pergi. Kalau perlu kamu culik dia dan habisi Mentari. Jangan sampai ada yang tahu kalau kalian suruhanku. Balas Bu Iduri. Baik Nyonya. Bayaranmu nanti setelah Mentari berhasil kau lenyapkan atau kau celakai buat dia sampai cacat setidaknya. Balas Bu Iduri dengan sangat kejam. Dua orang sang pesuruh berbadan besar itu menyunggingkan senyuman, membaca isi pesan Bu Iduri. Sadis juga Nyonya Widuri ini. Ucap orang bayaran Bu Iduri tersebut. Mereka kini terus memperhatikan rumah kakeknya Mentari. Ibunya pengganggu. Sekarang anaknya. Sejak saat suamiku ketemu dengannya di restoran, Mas Dirga Jeti banyak berubah. Lebih dingin denganku. Dan banyak melamun. Sudah pasti dia memikirkan anak sialan itu. Gumam Bu Iduri dalam hatinya di kamarnya. Sekarang giliran kamu yang harus aku lenyapkan Mentari. Ucap Bu Iduri. Tak sadar Rachel anaknya mendengar ucapan mamanya. Langsung masuk ke kamar mamanya. Mama, siapa yang mau Mama lenyapkan? Mama bilang Mentari apa benar Mama akan melenyapkan Mentari? Tanya Rachel. Bu Iduri kaget. Hingga pucat wajahnya. Dan langsung menutup pintunya dan menarik tangan Rachel. Sesti, jangan kencang-kencang. Mama lakuin ini demi kamu Rachel. Dia sudah merebut Elix darimu. Sekarang dia sepertinya akan merebut Opa Amar dan papamu. Jelas Bi Widuri sedikit berbisik. Jeti benar Mama mau melakukan itu. Bagaimana nanti kalau ketahuan Mah? Apa Mama tidak takut? Ucap Rachel yang takut mamanya terkena masalah. Sudah ini urusan orang tua. Kamu tidak usah ikut campur. Mama sangat membenci Rianti dan anaknya itu. Ucap Bu Iduri. Mah Mentari itu sekarang pacarnya Elix Mah. Mama tahu siapa Elix kan? Kalau sampai Mama ketahuan, Mama akan mendekam di penjara. Karena Elix akan membelanya mati-matian Mah. Ucap Rachel memperingati mamanya. Rachel, kenapa kamu Jeti membelah Mentari? Apa kamu sudah ketularan kakek kamu Haah? Bentak Bu Iduri. Kalau bicara kesal aku kesal Mah. Kakek selalu membelah Mentari. Dan sekarang papa seperti banyak berubah dan sering marah-marah nuntut Mentari harus begini begitu. Karena melihat Mentari sudah sukses dengan karirnya. Jelas Rachel. Sudahlah Mah. Lagi pula papa dan oma sudah pernah bilang kalau harta warisan akan jatuh hanya ke anak sah. Bukan anak hasil nikah siri seperti Mentari itu. Kata Rachel lagi. Mah Mama lagi sakit kan Mah? Lebih baik Mama fokus untuk penyakit Mama. Ucap Rachel. Tidak Mama akan tetap melenyapkan Mentari. Dengan begitu keluarga kita akan kembali harmonis dan tak terpecah belah. Jelas Bi Widuri. Bu Widuri tak menyadari tentang penyakitnya. Dan tak memikirkan dampak apa yang akan dia alami kalau gagal.